Nah, yang kita harus kritisi adalah apa yang harus kita lakuin ketika naik. Welcome to Bang Bang Bang. Yo, kembali lagi bersama dengan saya Dr. Tirta alias Peng Peng Peng. Sebelum kita melanjutkan vlog, ada baiknya kita harus menjaga cairan tubuh kita dengan baik. Jangan lupa kalian bisa meminum air putih dari air mineral, dan saya sarankan Le Mineral dikarenakan mengandung air mineral esensial yang memenuhi kebutuhan cairan Anda. Nah, jadi kita akan kembali pada statement atau pernyataan dari Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi Sadikin yang mengatakan bahwa puncak Omikron akan terjadi di bulan Februari atau Maret. Sebenarnya ini prediksi ahli yang sudah dikemukakan dari bulan tahun lalu. Jadi saya rasa yang dikemukakan Kemenkes itu cuman ngulang. Dan entah kenapa heboh. Kenapa saya bilang seperti itu? Kayak dari bulan Oktober, bahkan lihat vlog saya yang ini, vlog saya yang ini, itu saya mengatakan bahwa puncak COVID mungkin bisa terjadi di akhir tahun atau awal Januari atau Februari. Gelombang 3, dan itu masih saya pin di TikTok. Semua ahli itu sedang memprediksikan Februari Maret itu bisa naik. Why? Karena di tahun baru terjadi perpindahan penduduk yang sangat masif, liburan luar negeri dan liburan dalam negeri. Dan warga itu liburan karena nggak ada yang melarang. Jadi sudah ada resiko, ada sebab, ada akibat. Jadi kalau kita menyalahkan orang liburan, itu sangat naif. Kenapa? Karena orang liburan karena nggak ada yang larang. Kalau ada yang larang, tentu orang nggak akan liburan. Sesimpel itu. Dan orang liburan itu pulang di awal Januari. Nah, inkubasinya itu 5 hari. Dan karena dia nggak ngerasa, akhirnya nular ke sekelilingnya. Nah, karena nular sekelilingnya, akhirnya terjadi transmisi lokal. Ditambah adanya kegiatan WFO dan pembelajaran tatap muka, yang akhirnya mengakibatkan terjadinya pertambahan kasus. Sebenarnya prediksi awal sih Februari awal kalau saya sih. Karena mengingat orang pulang dari liburan itu Januari tengah. Tapi diprediksi Februari sampai Maret. Nah, kalau menyalahkan kayak gini udah nggak akan selesai. Kita mau nyalain liburan ya nggak bisa. Jadi saya bilang ya, ini udah bukan saatnya nyalain. Tapi kita harus lihat, COVID-nya tuh naik, memang Omikron naik. Tapi alhamdulillah ya amit-amit sih. Yang meninggal, tetap aja meninggal tuh kita harus berduka ya. Tapi bisa ditekan di bawah 10. Yang harus kita kritisi itu kalau angkanya naik tapi COVID meninggalnya juga naik. Pertanyaannya adalah kita tuh sudah tahu COVID akan naik karena kita tahu dari seluruh dunia tuh naik. Kayak Inggris naik, Turki naik gitu. Nggak mungkin nggak Indonesia tuh pasti nggak naik gitu. Pasti akan naik, kurvanya amplitudo, naik turun. Nah, yang kita harus kritisi adalah apa yang harus kita lakuin ketika naik. Jadi permasalahannya udah bukan konspirasi, udah bukan salah-salahan. Tapi kita harus mengkritisi apa yang harus kita lakukan ketika COVID itu naik. Karena kelak ketika Omikron turun, kita nggak tahu ada mutasi apa enggak. Ya kan, namanya aja ilmiah. Kalau ternyata mutasi lagi, bisa ada kemungkinan naik lagi. Nah, yang harus kita lakuin adalah memastikan fasilitas kesehatan itu cukup di seluruh Indonesia. Terutama di daerah yang penularannya tinggi di bulan Juli atau Agustus 2021 lalu. Dengan cara ya puskesmasnya dipastikan pertolongan pertama, obatnya, obat-obat pengurang gejala, lalu infusnya, oksigennya itu harus cukup, dan tracing dan tesnya harus mantap. Kedua, harus menyediakan tempat isolasi terpusat, jaga-jaga kalau ada gejala ringan menuju sedang dan nggak mungkin dikarantina di rumah, jadi kita harus mempersiapkan. Yang ketiga adalah soal PPKM dan soal pembelajaran tatap muka dan WFH itu tentatif, tergantung dari daerah masing-masing. Kalau misal daerahnya penularannya tinggi, ya mau nggak mau PPKM naik dan dilakukanlah WFH. Tapi kalau lucu adalah kalau ada WFH tapi PTM tetap buka. Karena WFH itu kalau kerja masih bisa dikontrol, tapi kalau anak kecil itu nggak bisa dikontrol. Jadi harusnya kalau WFH ya pembelajaran tatap muka juga ditunda. Tapi sekali lagi ini tergantung dari kebijakan kepala daerah dan dari masing-masing daerah. Kita lihat Jakarta tinggi, ya sebaiknya WFH lagi sama pembelajaran tatap muka dikurangin, dengan catatan kalau misal kasus gedungnya itu tinggi, misalkan di kantor Cipeng amit-amit COVID 10 orang, ya mau nggak mau WFH, di lockdown buildingnya. Nah, yang nomor 3, kita tuh harusnya stop untuk memperdebatkan karena COVID ini pasti akan ada.
DB juga ada, tipes juga ada, TBC juga ada. Kenapa COVID naik di bulan Februari? Musim itu berpengaruh, musim yang nggak pasti itu akan ngebuat daya tahan tubuh kita turun. Sekarang yang masuk IGD itu nggak hanya COVID, tapi campuran malah. Kalau nggak kena COVID, malah campuran COVID, DB, tipes, COVID, DB, tipes. Dan berikutnya terkait statement Menkes ini ya, itu udah diprediksi dari sangat-sangat jauh-jauh hari. Jadi sangat lucu kalau ada WNA yang tiba-tiba diizinkan sesuai vlog sebelumnya. Ya harusnya daerah-daerah yang tinggi kayak India, Inggris, Turki tetap dibatasi gitu kan. Apalagi dengan tren layangan putus naik, semua orang pasti pengen Turki gitu. Jadi kayak tragedi kayak Ashanti datang dan kena COVID, itu harusnya kita doakan. Kita harus awasi, as long kena COVID dan patuh karantina, itu nggak masalah karena kita akan mencegah penularan. Dan kalau kalian belum vaksin ya dapatkan 2 dosis, kalau mau booster ya monggo, tapi booster tuh tentatif. Lagi pula boosternya gratis. Mau diambil apa enggak, itu terserah kalian. Tapi tetap jangan lupa hidup sehat dan bersih, minum air yang cukup, dan olahraga 3 kali seminggu minimal. 3 kali seminggu, itu minimal ya, minimal banget. Dan cuci tangan setelah atau sebelum keluar rumah, setelah sebelum makan, dan setelah dari WC. Apalagi handphonenya juga dibersihin layar touchscreen-nya. Itu aja kalau dari saya, sampai jumpa di vlog berikutnya.